Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan nikmat kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Dan semoga menjadi pelebur dosa-dosanya dari kesakitan tersebut. Untuk yang semua orang yang sekarang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, mari kita hadirkan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya menonton video ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih sama-sama membahas ya, sama-sama belajar terkait aspek fikih dengan tema yang sama ya, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam, kan tetapi dengan materi pembelajaran yang ketiga sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa kita awali permulaannya dengan identitas pembelajaran, lalu kompetensi dasarnya, kita menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan menentukan suatu hukum berdasarkan ijtihad di sini ya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik dapat menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk materi pembelajarannya itu yang kelima ya, ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan hikmah mengimplementasikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, seperti biasa, kalian silakan lihat buku Pendidikan Agama Islam dan Bagi Pekerti yang terbitan Kemenag kelas 10, halaman 109 dan sampai 137 untuk materinya. Nah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca, ayo kita membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan berkah hidup kita diawali dengan pembacaan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah melakukan pembacaan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke kegiatan belajar 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, UKBM 4 kegiatan belajar 3 itu kita akan membahas tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad
berdasarkan infonya terlebih dahulu ya, garis besarnya, peristiwa wafatnya Rasulullah SAW berarti berakhir pula proses turunnya wahyu, sehingga Al-Quran dan hadis tidak akan pernah berubah dan tidak pula mengalami penambahan. Sementara itu, perkembangan zaman yang membawa pada perkembangan peradaban membawa permasalahan tersendiri. Dikarenakan adanya problematika kehidupan yang belum muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, maka para fuqaha, siapa itu para fuqaha? Ahli fikih, melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan tersebut. Maka dari itu, ijtihad dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi ijtihad itu dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Apa sih ijtihad itu? Mari kita bahas pengertian ijtihad bersama-sama. Nah, secara bahasa, ijtihad itu memiliki akar kata juhad, yang artinya bersungguh-sungguh, dan jahad, yang artinya sulit. Arti secara globalnya itu kesungguhan, karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Nah, kemudian secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid? Apa pula itu mujtahid? Siapa itu mujtahid? Nah, mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Jadi seseorang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Karena ijtihad merupakan sesuatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Nah, ada beberapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Ini wajib banget ya. Wajib paham Al-Quran dan hadis kalau pengen jadi mujtahid. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluknya dan segala kelengkapannya. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Sehingga kita harus tahu seluk-beluk bahasa Arab itu sendiri. Beda ya antara Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Al-Quran yang asli itu Al-Quran yang berbahasa Arab. Hadis juga berbahasa Arab. Kalau sudah ke bahasa Indonesia itu disebutnya terjemahan. Terjemahannya ya, sehingga kita harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Supaya tidak tersesat ketika menjadi seorang mujtahid. Kemudian yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Keempat, memahami persoalan ijma. Dan kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Jadi harus orang yang sangat cerdas ya. Terlebih orang yang hafiz, hafiz Al-Quran, hafiz hadis gitu ya. Mereka hafal minimal untuk jadi seorang mujtahid itu 1.000 sampai 10.000 hadis itu harus hafal di luar kepala. Artinya paham banget isi dari hadis. Paham banget tafsir Al-Quran. Dan harus memiliki akhlakul karimah. Nah, lanjut ya ke dasar-dasar ijtihad.
Nah, dasar ijtihad itu berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak mau bersalah karena membela orang yang berkhianat. Kemudian an Amr bin al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun rawahul Bukhari. Nah, dari sahabat Amr bin As, ia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian berijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah atau meleset, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lanjut ke fungsi ijtihad. Pertama, ijtihad itu berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Jadi penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akal pikiran di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Kebesaran Allah, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu dasar-dasarnya ya. Kemudian ke bentuk-bentuk ijtihad. Nah, ijtihad itu terbagi menjadi 2 bagian, anak-anak. Pertama, ijma, dan kedua, qiyas. Jadi ada 2 ya bentuk ijtihad itu. Pertama ijma dan kedua qiyas. Apabila masih belum paham, silahkan tanyakan juga ya di kolom komentar dengan mengetikkan nama dari kelas kalian, lalu pertanyaannya apa kalau belum paham. Oke anak-anak? Nah, mari kita bahas ijma. Secara bahasa, ijma artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan secara istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah
sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh ketetapan hukum melalui ijtihad atau melalui ijma, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Hal itu terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin ya, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, Sayyidina Umar, itu terjadi pembicaraan mengenai pembukuan Al-Quran ya. Sehingga dikenal di kita itu terdapat Al-Quran Mushaf Utsmani. Karena waktu itu Al-Quran dibukukan, pembukuannya rampung pada Khulafaur Rasyidin itu di zaman Sayyidina Utsman. Jadi dibukukanlah Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Karena awalnya tercecer-cecer ya, berupa lembaran-lembaran yang masih terpisah. Nah, ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi 4 unsur berikut ini. Pertama, ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Kedua, kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kelompok kebangsaan atau memandang perbedaan kelompok. Ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-masing mengemukakan pendapat, haruslah diambil kesepakatan secara berkelompok. Secara kelompok kesepakatannya itu. Jadi ijma itu kesepakatan satu kelompok ulama mujtahid. Berarti ulama-ulama yang sangat cerdas dalam ilmu agama mereka. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadisnya mereka sangat paham. Mujtahid itu. Nah, keempat, kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam satu hukum jika hanya sebagian besar yang bersepakat, maka ijma itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas. Nah, jadi ijma itu harus dengan kesepakatan bersama. Satu kelompok ulama yang berkumpul tersebut sepakat tentang satu hukum. Nah, lanjut ke ijtihad yang kedua, yaitu kias. Secara bahasa, kias itu artinya mengukur, membandingkan, atau menimbang. Nah, secara istilah, kias itu berarti menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat atau sebab antara kedua kejadian tersebut. Itu secara istilah. Kemudian kias itu contohnya seperti A. Mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, sek, bir bintang, vodka atau whisky. Itu kan minum-minuman keras. Dan lainnya dengan khamar. Jadi dulu kan zaman Rasulullah itu disebutnya di bahasa Arab, minuman keras itu yang dilarang khamar. Sedangkan sekarang kan bermacam-macam, di setiap negara ada ya. Contohnya ini ada shake, ada vodka, ada whisky gitu ya. Nah, itu ditemukan sebab semua itu sama-sama memabukkan, sehingga sama-sama diharamkan minuman keras itu. Semua ini haram karena sama-sama khamr atau memabukkan. Nah, B. Mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok. Dan C. Mempersamakan kerbau dengan sapi itu dalam hal kurban. Sebab di Arab tidak ada kerbau. Nah, kias dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang, kecuali bidang akidah dan ibadah.
Kemudian rukun kias ada 3, yaitu pertama ada asal. Apa itu asal? Yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan, yaitu Al-Quran dan hadis dasarnya ya. Lalu far'u. Far'u itu yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan. Dan ketiga ada ilat atau sebab. Sifat yang menjadi dasar persamaan atau hukum Al-Quran dan hadis sebagai hukum cabang. Hukum sebagai hasil dari kias. Jadi pertama harus ada asal atau dasarnya itu Al-Quran dan hadis. Kedua perkaranya atau far'u. Dan ketiga ilat. Sebab dari perkara tersebut apa sih hingga harus dikiaskan. Nah, alhamdulillah pembahasan tentang ijtihad sudah selesai ya anak-anak sebagai sumber hukum Islam ketiga. Nah, mari kita menggali hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa saja sih hikmahnya anak-anak? Nah, hikmahnya itu pertama, dengan adanya Al-Quran dan hadis, juga ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kita tidak tersesat dalam berperilaku karena sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Karena pedoman kita itu Al-Quran dan hadis. Jangan melenceng dari Al-Quran dan hadis tentang kehidupan ini. Karena pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Termasuk juga ijtihad dari para ulama-ulama yang sangat cerdas. Lalu keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang kalian pahami, silahkan tulis di kolom komentar yang kalian pahami apa. Kemudian kalau ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar. Tulis beserta nama dan kelasnya ya. Alhamdulillah. Nah, penerapan karakter. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari dan terus mengamalkannya dalam kehidupan termasuk nilai religius. Kemudian mengkaji materi tentang sumber hukum Islam dari berbagai literatur termasuk gemar membaca, rasa ingin tahu. Sehingga setelah ini kalian silahkan baca kembali dari berbagai sumber tentang sumber hukum Islam supaya tidak paham tersebut menjadi sebuah kepahaman. Semakin kalian membaca, semakin kalian paham. Tanyakan kepada para ustadz, para kiai yang lebih paham untuk lebih memahami kembali tentang sumber hukum Islam. Kemudian, berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan hadis untuk kejayaan agama, bangsa, dan negara dalam rangka kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk religius dan cinta tanah air nilainya. Kemudian menunjukkan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk implementasi dari ajaran Al-Quran dan hadis. Itu nilai tanggung jawab kalian di masyarakat. Dan kelima, berlomba-lomba terus dalam mencari kebaikan sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. Itu termasuk peduli sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kegiatan belajar 3 UKB 4 telah selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam. Nah, UKBM 4 telah selesai, sehingga setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal yang akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp masing-masing kelas. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Keberkahan dari pembahasan sumber hukum Islam dalam pidato ini mudah-mudahan semakin menjadikan kita paham tentang pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan hadis serta menjadikan kita lebih sering, lebih suka membaca Al-Quran dan hadis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian terima kasih dari Pak Fahmi. Mohon maaf, pamit undur diri. Mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat atas segala kesalahan dan kesalahan lainnya dalam pembicaraan, dalam pembahasan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.